Kalau kita membaca argumentasi ya, secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu, proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya ya, Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa. Termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti, itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan? Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan. Karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan, misalnya anggota Dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan. Dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang mendapatkan surat itu. Dan mungkin politisi PDIP mengatakan bahwa sangat mungkin usulan semacam ini akan dibacakan di forum 332 Purnawirawan TNI tuntut Presiden Prabowo lengserkan Wapres Gibran. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Mungkin para purnawirawan ini iri ya sama Mas Gibran ya, karena purnawirawan ini nggak bisa jadi wapres seperti Mas Gibran ya. Sudahlah, nggak usah nuntut-nuntut Wapres Gibran ini untuk mundur. Wapres Gibran ini terbaik untuk Indonesia, terhebat untuk Indonesia. Wapres termuda, terhebat, dan tertop sepanjang masa, sepanjang berdirinya Indonesia, ya kan? Iya. Lagian mau nuntut gimana pun, Presiden Prabowo tidak akan melengsarkan Wapres Gibran. Kenapa? Ya karena dulu tanpa Wapres Gibran mungkin Pak Prabowo nggak menang. Iya.
udahlah, aku nggak mau berstatement terlalu panjang, nanti berbahaya. Kalian aja yang statement gimana enaknya ya. Seandainya Gibran diganti, AHY tidak tahu malu, biar apa nih? Biar 5 akan datang AHY suruh nyalon presiden atau wakil presiden. Biar rakyat yang milih selaku enak mau ganti Gibran dulu, ya. Jadi banyak juga yang mengatakan ya AHY cocok, ya, layak menggantikan posisi Gibran kalau benar Gibran dimaksudkan, gitu ya. Tapi komentar ini mengatakan, oh, enak banget AHY, kalau mau nyalon aja 5 tahun lagi, kan begitu. Nyalon aja 2009, enak banget tinggal ganti posisi Gibran. Gibran itu dipilih rakyat loh, ya, jangan macam-macam, jangan diganti seenaknya aja, jangan dimajukan seenaknya aja. Ada banyak hal yang menyampaikan seperti itu, ya. Cocok sih, tapi Prabowo nggak bakal mau wapres diganti. Prabowo menang jadi capres aja ada campur tangan Jokowi. Nah itu juga dia tuh, ya. Yang terpenting cerdas dan amanah terhadap janji seorang pejabat. Kalau AHY diaminkan atau apa nih, ya. Kalau AHY diamaikan di medsos, ini hanya akan bikin AHY dihujat oleh netizen yang tidak suka. AHY dituduh belusukan kemana-mana dan dituduh berambisi menggeser Gibran. Padahal AHY hanya diam, gak berbuat apa-apa masalah Gibran. Tetapi memang AHY benar, cerdas, menguasai masalah, bekerja keras, ketum partai, bahasa Inggrisnya top, muda, dan loyal kepada presiden selaku atasannya, ya. Saya pendukung AHY, tapi sayang AHY belum saatnya untuk jadi wakil presiden karena Bapak Prabowo Subianto Gibran dipilih oleh rakyat se-Indonesia, ya. AHY sangat cocok untuk mendampingi Bapak Prabowo menggantikan posisi Gibran dari cawapres, sama-sama dari TNI. Jadi tahun ini ada sosok dari TNI yang menjadi presiden dan wakil presiden dari TNI. Indonesia ke depan semakin hebat, kokoh, ya. Insya Allah kedepannya semakin maju, sejahtera. Amin ya rabbal alamin, ya. Ya harus diganti si Gibran. Anehnya kayak nggak ada yang pantas gitu jadi wapres. Kok si Gibran, aduh, malu-maluin. AHY coba kurang apa yang cocok Pak Prabowo, tugasnya nggak ringan. AHY itu pintar, sangat respon apa nih juga Prabowo tugaskan, apa yang ditugaskan Prabowo, ya. Kalau saya setuju AHY jadi wapres, tidak malu sama negara-negara di dunia. Jadi banyak rakyat mengatakan Gibran ini taunya cuma bikin malu saja, gitu ya. Pelangap pelongo lah atau apalah, aduh, banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Ya jadi makanya nggak heran, makanya ya rasa-rasanya pemanggilan itu banyak yang menggaungkan. Tapi ingat loh, nggak gampang, nggak mudah, bukan berarti nggak bisa, ya. Oke. Ini menarik ya kalau bahas-bahas seperti ini, ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kemudian Gibran Prabowo dipilih rakyat 58%. Mengapa sekarang mau digugat atau dimakjukan? Kenapa mau digugat atau dimakjukan? Ya katanya sih secara legitimasi, secara ya itu tadi pengalaman, potensi, kapasitas dan lain-lain. Secara proses dan lain seterusnya ya dianggap banyak masalah lah gitu ya. Belum lagi dugaan-dugaan terlibat ini itu dan lain seterusnya. Jadi memang ya serba banyak masalah lah gitu ya. Makanya harapan kita ya ini bisa diproses lebih cepat, lebih baik gitu ya. Tapi keputusan akhir sebetulnya belum tahu pasti kapan. Tapi apapun keputusan akhirnya, mau dimakzulkan atau tidak, ya biarkanlah itu menjadi keputusan yang terbaik untuk negeri ini, ya.
Itu harapan kita bersama sih sebetulnya. Kemudian AHY belum saatnya jadi wakil presiden RI. Pak Anies Baswedan yang sangat tepat menjadi wakil presiden RI mendampingi Pak Presiden RI Prabowo. Emang iya Pak Anies nanti misalkan Pak Prabowo pilih. Ingat loh Pak Anies itu waktu debat kayak mana kepada Pak Prabowo. Tapi jangan lupa juga Pak Prabowo pernah mengusung Anies jadi gubernur ya. Jangan lupa juga itu. Jadi sebetulnya makanya dalam dunia politik kawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Itu suatu waktu bisa terjadi kapan saja ya. Menit ke depan, sejam ke depan bisa saja terjadi. Ya biasalah, tergantung kepentingan kan begitu ya. Ini baru Indonesia bisa lebih baik asal orang-orang titipan Jokowi semua diganti biar tidak ada duri dalam sekam. Ini juga sering sekali saya mendengar ya, Pak Prabowo harus cuci piring gitu ya, harus bersih-bersih ya, ganti orang-orangnya Jokowi dari kabinet, dari pemerintahan, dari kepolisian, TNI, kejaksaan, KPK, Kemendagri, pokoknya di setiap lembaga yang ada di Indonesia ganti yang berbaur Jokowi ya, ganti orang-orangnya Jokowi, ganti geng Solo, macam-macam tuh, banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Tapi sekarang ya belum tahu pasti. Reshuffle kabinet itu banyak sekali mengatakan itu. 2 minggu lalu atau seminggu lalu saya dengar Budi Ari Setiadi ya. Saya hampir lupa nama beliau ini. Budi Ari Setiadi ya, kejaksaan sudah mendakwa gitu ya. Karena diduga kuat Budi Ari menerima jatah 50% dari judi online. Bayangin tuh. Udah terindikasi kuat belum aja diganti-ganti. Apa takut sama Jokowi? Ya enggak juga sih gitu ya. Mungkin masih butuh Budi Ari atau belum ada keputusan yang valid, terbukti atau tidaknya. Jadi banyak sekali mengatakan Pak Prabowo takut sama Jokowi, Pak Prabowo ini itu macam-macam. Tapi satu hal yang saya tekankan di sini adalah nggak mungkin Pak Prabowo takut sama Jokowi. Bagaimana mungkin ceritanya bisa takut? Pak Prabowo itu presiden. Tongkat komando kekuasaan dipegang oleh Presiden Prabowo. Ngapain takut sama Pak Jokowi? Ya meskipun memang kita tahu bagaimana dukungan Pak Jokowi pada saat Pilpres kemarin kepada Pak Prabowo. Ya mungkin itu yang dilihat Pak Prabowo. Ya. Ya mungkin ya balas budi atau apalah gitu ya. Apalagi seorang TNI ya, seorang Kopassus ya, jenderal ya, nggak mungkin Pak Prabowo ya mengkhianati, berkhianat atau apapun itu ya. Jadi ya pasti jiwa-jiwa nasional ya, tahulah teman-teman kayak mana jiwa Pak Prabowo ini gitu ya. Ya tegas ya, apa adanya ya, tidak tidak nggak mungkin lah mengkhianati Jokowi gitu ya. Tapi kita nggak tahu Pak Jokowi yang akan mengkhianati. Nggak tahu juga sih ke sana ya. Sorry. Oke lah, mungkin itu saja lah dari saya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.